Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebab dialah Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Yang kedua, tak lupa kita kirimkan salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ila nur aw ila siratin mustaqim. Insyaallah pada kali ini saya akan membacakan satu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 tentang akidah dan akhlak, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. InsyaAllah saya akan memaparkan ayat ini menjadi beberapa poin, mulai dari redaksi ayat dan artinya. Yang pertama, Allah mengambil janji Bani Israel. Poin pertama dari surah Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari Bani Israel. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Bahkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, Allah mengambil sumpah Bani Israel untuk melaksanakan poin-poin isi perjanjian itu. Namun pada akhirnya mayoritas Bani Israel mengkhianati janjinya. Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran menjelaskan, perjanjian Allah dengan Bani Israel ditetapkan atas mereka di bawah bayang-bayang gunung yang diangkat di atas mereka. Yang kedua, bertauhid kepada Allah. Isi perjanjian atau sumpah ini merupakan pokok-pokok agama Allah. Pertama adalah tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. La ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah selain Allah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Israel diperintah untuk menyembahnya dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hal yang sama telah diperintahkan kepada seluruh manusia. Akidah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sama dengan ini, yakni tauhid. Yang ketiga, berbuat ihsan kepada manusia. Setelah hak paling tinggi dan paling besar, yaitu hak Allah berupa tauhid, barulah isi perjanjian berikutnya, yaitu perintah untuk berbuat baik kepada manusia. Wabil walidaini ihsana wadzil qurba wal yatama wal masakin, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan, ihsan digunakan untuk dua hal. Pertama, memberi nikmat kepada pihak lain. Yang kedua, perbuatan baik. Menurutnya, ihsan lebih tinggi dari adil. Adil adalah memperlakukan orang lain dengan memperlakukannya kepada diri Anda. Sedangkan ihsan adalah memperlakukan orang lain lebih baik dari perlakuannya kepada diri Anda. Yang keempat, berbicara yang baik. Selain perbuatan yang baik, Bani Israel juga diperintahkan dalam perjanjian itu untuk berbicara yang baik kepada orang lain. Wa qulu lin-nasi husna,
yang artinya, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Kata husna mencakup segala sesuatu yang menggembirakan dan disenangi. Tak hanya kata-kata indah, tetapi ia harus kata-kata yang benar, sehingga terkandung di dalamnya perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ibnu Katsir menjelaskan maksud kalimat ini, berkatalah kepada mereka dengan baik dan lemah lembut, termasuk dalam hal ini amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf. Yang kelima, salat dan zakat. Isi perjanjian ini berikutnya adalah mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Salat dan zakat adalah ibadah yang sejak awal sudah diperintahkan Allah kepada manusia, bahkan sejak Nabi Adam, termasuk kepada Bani Israel hingga umat Islam hari ini, meskipun tata cara dan ukurannya berbeda sesuai syariat di zamannya. Salat dan zakat juga merupakan dua ibadah yang hampir selalu beriringan perintahnya, menunjukkan betapa Islam sangat seimbang dalam mengatur hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kepada sesama manusia. Yang keenam, Bani Israel melanggar perjanjian. Bagian terakhir dari surah Al-Baqarah ayat 83 ini menjelaskan karakter Bani Israel yang suka mengkhianati perjanjian kecuali sedikit dari mereka. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Bani Israel diperintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Mereka malah menyembah patung sapi emas. Diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada manusia. Mereka justru menzalimi orang-orang lemah di antara mereka. Diperintahkan untuk berkata yang baik dan amar ma'ruf nahi munkar. Justru banyak kata-kata negatif dan melakukan amar munkar nahi ma'ruf. Meninggalkan salat dan tidak mau mengeluarkan zakat, bahkan membunuh sebagian nabinya. Perjanjian ini telah diikat antara Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel, tercatat dalam Taurat, diperingatkan berulang kali oleh Musa dan Harun, lalu diteruskan Nabi Musa, tetapi mereka berpaling satu demi satu, janji itu dipungkiri. Sayyid Qutb menjelaskan, ayat ini menunjukkan sifat Bani Israel yang suka melanggar dan mengingkari janji. Sifat ini ditunjukkan Allah kepada kaum muslimin agar mereka mewaspadai orang-orang Yahudi dan jangan sampai menirunya. Dan ternyata kaum Yahudi di Madinah juga tak ada bedanya. Yahudi Bani Kainuka, Bani Nadir dan Bani Khuraisa semuanya berkhianat dan melanggar perjanjian. Mungkin itulah yang sempat saya jelaskan tentang ayat akidah akhlak pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang benar, maka itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau ada kata-kata yang salah, maka itu murni datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wabillahi taufiq wa da'wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.